Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau pabrik dan gudang PT Pupuk Sriwijaya, Palembang. Dia mengecek mulai dari proses produksi hingga distribusi di anak perusahaan PT Pupuk Indonesia itu. Kedatangan Puan disambut Direktur Utama PT Pusri Palembang Triwahyudi Saleh pada Jumat 3 Maret 2023. Puan datang didampingi oleh anggota Komisi 4 DPR Rizky Aprilia yang berasal dari Dapil Sumatera Selatan I. Hadir pula sejumlah tokoh daerah di Sumatera Selatan, yakni Wakil Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda Nazaputra Kemas, anggota DPRD Sumsel Zulfikri Kadir, Bupati Banyuasin Askolani, Bupati Panukal Abab Lemantang Ilir Pali Heri Amalindo, Wakil Bupati Empat Lawang Julius Maulana, Wakil Wali Kota Prabu Mulih Abdiansyah Fikri, dan Sekda Kota Palembang Ratu Dewa. Puan diterima di Wisma Melati yang biasa digunakan untuk menerima tamu-tamu penting termasuk Presiden. Puan sendiri sudah 2 kali menginap di Wisma Melati PT Pusri Palembang. Di Wisma Melati, Puan melihat foto-foto Presiden pertama Indonesia Soekarno saat pencanangan pembangunan pabrik Pusri. PT Pusri Palembang sendiri dibangun di era pemerintahan Bung Karno, tepatnya tahun 1959. Presiden Soekarno memang sangat perhatian kepada kedaulatan pangan bangsa Indonesia. Karena bagi beliau, pangan merupakan urusan mati hidupnya suatu bangsa. Puan kemudian meninjau pusat kendali produksi Pusri. Puan mengecek bagaimana pupuk diproduksi. Sistem di PT Pusri Palembang sudah terkomputerisasi. Sambil mengecek, Puan sesekali berbincang dengan para pekerja. Kemudian ia melanjutkan pengecekan di gudang produksi Pusri untuk melihat stok pupuk yang siap didistribusikan. Kepada salah satu staf gudang bernama Nining Sunarsi, Puan bertanya mengenai pekerjaan sehari-harinya. "Kamu betah bekerja di sini?" tanya Puan. "Betah, Bu," jawab Nining. Usai dari gudang produksi pupuk, Puan kemudian meninjau dermaga PT Pusri. Dermaga ini merupakan tempat pengapalan untuk distribusi pupuk ke seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Dirut PT Pusri Triwahyudi Saleh mengeluhkan pendangkalan Sungai Musi yang mengganggu distribusi pengangkutan muatan pupuk. Dirinya mengatakan kalau dulu kapal bisa angkut 20.000 ton, sekarang hanya 6.000 ton saja karena pendangkalan. Puan berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai hal ini, karena anggaran pengerukan sungai ada di pemerintah pusat. Puan kemudian menyinggung soal kelangkaan pupuk yang masih kerap terjadi dan menjadi permasalahan saat ini. Dirinya melihat gudang pupuk stok banyak, tetapi kenapa pupuk langka? Kenapa petani banyak mengeluhkan sulitnya pupuk subsidi, kata Puan. Ditambahkannya, salah satu komponen penting dari kedaulatan pangan adalah pupuk. Puan mengingatkan pupuk merupakan urusan hulu pangan. Jika pupuknya tidak beres, baik dari segi jumlah maupun kualitas, maka produktivitas pertanian akan terpengaruh. Seperti sekarang ini, jelang panen raya semuanya sedang ramai tentang harga gabah dan harga beras. Cucu Bung Karno ini menyebut, PT Pusri ada pada bagian tata kelola pangan. Oleh karenanya, PT Pusri tidak boleh abai dengan isu yang sedang ramai tersebut. Sehingga semua yang ada di mata rantai pangan harus bergotong royong, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, katanya. Puan pun menghimbau agar PT Pusri peka terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. PT Pusri juga diharapkan terus melanjutkan perjuangan Presiden Soekarno dalam hal kedaulatan pangan. Dirinya meminta agar PT Pusri menjaga cita-cita Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat. Justinus Tenung, Jurnal TV, melaporkan.